Hai, izinin gue doa buat lo ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan bagi pada hari ini, pagi ini. Biarlah pagi yang hari, minggu yang baru. Dan biarlah juga untuk apa yang kami lakukan ini menjadi satu berkat yang baik untuk kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. God bless you. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Hai, hari ini gue mau ngomongin tentang iman. Kita belajar tentang iman. Ada tadi malam gue sempat baca ada ayat satu yang berkata begini. Aku lebih senang menyukai kasih dan pengenalan akan Allah dibandingkan sembelihan ataupun kurban ataupun perbuatan baik. Nah, artinya gini. Gue mencoba mendalami apa arti kata-kata itu gitu loh. Karena gini, berarti ada satu hubungan yang dimana iman itu penting banget, benar nggak? Untuk menyukai kasih berarti kita butuh iman. Kita harus tahu siapa itu Tuhan kita, siapa itu siapa namanya yang kita sembah, dan siapa itu yang kita cari. Contohnya siapa? Seperti Abraham tuh disebut bapak yang beriman. Dia sempurna nggak? Dia baik nggak juga waktu itu? Ada juga salahnya. Nah, tapi di mana dia mau nurut gitu loh, mau mendengar, mencari kasih terus. Itu yang kita perlu. Terkadang kita tuh suka lupa, tahu nggak? Untuk mencari kasih itu kita suka lupa. Kenapa? Karena kebiasaannya kita mencari enak, bukan iman. Karena kalau mencari iman, jadi kita apapun dalam keadaannya kita kuat. Perbedaannya itu loh. Dalam keadaan apapun kita beriman. Tapi yang sering terjadi adalah dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah biasanya kita ngeluh, dalam keadaan senang kita lupa. Nah, itu yang suka terjadi, bukan? Nah, maksud gue adalah coba deh imani. Kalau kita memang sudah kenal deh, kemarin kita sudah banyak ngobrol, sudah banyak tahu, gue juga banyak belajar dari teman-teman gitu loh. Gue juga harap teman-teman banyak belajar mengenal dia, mengetahui dia. Nah, beriman. Nah, sekarang iman yang bagaimana gitu loh. Ibrani 11 ayat 8 sampai 22 itu dibenarkan oleh iman. Di situ cerita tentang Abraham, semua yang dibenarkan oleh iman. Kenapa? Karena dia walaupun dari apa maksudnya masalah Allah yang jelek ataupun ada yang salahnya, tapi dari dia berani menyerahkan anaknya. Itu iman. Nggak gampang. Suatu yang paling berharga kita serahin, dan kita serahin ini kepada siapa? Pada Tuhan sih. Tapi pertanyaannya gampang? Nggak gampang. Trustfulness, beriman bahwa yakin Tuhan akan membereskan semuanya, itu nggak gampang. Need apa? Need komitmen, need understanding. Perlu komitmen, perlu mengerti, perlu tahu. Gimana cara taunya? Kita udah ngobrolin kemarin. Gimana lagi untuk mengertinya? Udah tahu pasti harus gospel. Beriman gimana caranya ke dia? Ya seringlah berdoa, ngobrol dong sama Tuhan. Benar nggak? Gimana nggak beriman? Gimana nggak percaya kalau kita nggak sering ngobrol? Beriman artinya sama juga dengan kita misalnya punya istri, kita percaya. Oke, kita percaya nih kepada istri kita, dia pergi nggak diteleponin terus dong. Benar nggak? Yakin loh. Tapi sekali lu ketahuan, mati deh. Diteleponin terus. Nah, maksudnya itu tentang percaya atau iman ya, tapi lu tuh kan harus percaya atau beriman gitu, faith gitu, something you cannot see but you still need faith. Lu harus beriman penuh kepadanya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Gua harap sharing ini bisa membantu, dan juga this is the new day. Okay, so don't expect to make a living, but expect to make a difference. Jangan membuat atau menyemangati seseorang untuk hidup, tapi menyemangatilah dia untuk berubah dalam hidupnya.
Kita berbeda, bersama-sama kita sempurna. Gue nggak minta lu selalu pro sama gue, tapi disitulah keindahannya. Oke, bye, Soledad Gloria, God bless you.